semuanya, perkenalkan saya mahasiswi Universitas Timur, Fakultas Pertanian Program Studi Kimia atas nama Yiska Luciana Telnoni, NPM 52190076, kelas C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Kimia Anorganik Fisik. Di sini judul jurnal yang saya review yaitu semikonduktor titanium dioksida sebagai material fotokatalis berulang. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Air merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kebutuhan hidup bagi seluruh makhluk di permukaan bumi. Dewasa ini sumber air secara bertahap semakin tercemar karena maraknya limbah yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Adapun air limbah yang mencemari lingkungan bersumber dari berbagai industri yang banyak menghasilkan air limbah berwarna. Air limbah berwarna yang sulit diolah berasal dari berbagai industri seperti tekstil, pulp, kertas, kosmetik, tinta, pengolahan makanan, dan lain-lainnya. Industri tekstil sendiri merupakan salah satu penghasil air limbah berwarna terbanyak karena menggunakan sekitar 80% zat pewarna pada proses produksinya. Pada saat ini ada sekitar 10.000 jenis pewarna yang digunakan di seluruh dunia atau 10-15% zat pewarna berakhir menjadi air limbah. Salah satu contoh zat warna yang banyak digunakan industri tekstil adalah metilen biru. Rata-rata konsentrasi limbah dari industri tekstil dilaporkan memiliki sekitar 300 mg per liter. Selain menyebabkan polusi estetika, zat pewarna juga akan menghambat proses fotosintesis tanaman air, sehingga mengurangi tingkat oksigen terlarut dalam air. Berdasarkan semua fakta di atas, mendorong kebutuhan untuk bagaimana mengembangkan teknologi yang layak dan mudah dilakukan untuk pengolahan zat warna pada air limbah. Banyak peneliti sebelumnya yang telah berupaya untuk mencari solusi dengan berbagai metode, melalui proses fisika, yaitu absorpsi, koagulasi, dan penggunaan membran. Ini menunjukkan hasil yang bagus dalam penyisian warna. Namun, dalam beberapa metode tersebut masih memiliki banyak kekurangan, yaitu menghasilkan lumpur dalam proses pengolahan, kurang efektif pada zat warna tertentu, menghambat penyaringan, dan cenderung mahal karena memerlukan tempat yang cukup luas serta sulit dilakukan oleh masyarakat awam. Pada proses biologis seperti aerobik dan anaerobik, biodegradasi, biosorpsi, bioremediasi enzimatik, dan degradasi. Metode tersebut memiliki kelebihan, yaitu dapat mengoksidasi zat warna sekitar 90%. Namun, memiliki kekurangan, yaitu tingkat degradasi zat warna yang sangat rendah serta sulit merealisasikan pada masyarakat umum dan hanya mampu dilakukan dalam skala laboratorium. Pada proses kimia seperti ozonisasi UV, penton, dan lain-lainnya. Juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah limbah zat warna, namun tidak efisien dan cenderung mahal dalam proses pengolahannya. Dari beberapa proses pengolahan limbah zat warna di atas, ada metode kini yang sedang berkembang, yaitu proses fotokatalis. Merupakan metode alternatif yang potensial dilakukan untuk pengolahan limbah maupun fotodegradasi senyawa organik seperti zat warna metilen biru dengan skala besar dan dengan biaya yang relatif murah. Teknik fotokatalis sendiri merupakan
proses fotokimia yang mengkombinasikan dengan katalis terintegrasi untuk melakukan suatu reaksi transformasi kimia. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat banyak bahan katalis semikonduktor yang digunakan, terutama serbuk titanium dioksida, terutama dalam bentuk kristal anatase yang memiliki aktivitas fotokatalis yang cukup tinggi, stabil secara kimia, serta tidak beracun. Teknik ini juga memiliki keunggulan lebih dikarenakan menggunakan bahan yang murah dan mudah didapatkan serta tidak memerlukan instalasi atau tempat yang luas, seperti halnya metode pengolahan air limbah lainnya. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga, penggunaan serbuk titanium dioksida untuk penjernihan limbah satu warna dilakukan dengan cara menaburkan serbuk titanium dioksida secara langsung ke dalam air limbah. Tetapi teknik tersebut memiliki kendala, yaitu serbuk titanium dioksida menjadi polutan baru dalam limbah karena perlu penanganan khusus dalam pemisahan serbuk titanium dioksida dengan air limbah setelah proses penjernihan selesai dilakukan. Pemecahan dari masalah tersebut juga dilakukan oleh berbagai peneliti, di antaranya itu dengan melakukan pelapisan serbuk titanium dioksida terhadap benang nilon dan dengan metode perekatan. Penelitian sebelumnya telah diketahui teknik pelapisan partikel titanium dioksida pada permukaan polimer polipropilena dengan cara pemanasan terkontrol disertai pengadukan. Proses pelapisan tersebut sangat bergantung pada temperatur 100 derajat Celcius dan durasi pengadukan selama 90 menit. Dengan nilai optimum dari kedua parameter tersebut diperoleh dari pengujian fotodegradasi katalis pada model limbah organik. Dalam penelitian tersebut juga telah mengkaji mengenai kestabilan katalis pada permukaan polimer PP dengan pemakaian berulang hingga 5 kali, dan didapatkan hasil bahwa polimer berkatalis titanium dioksida mampu mengurai senyawa metilen biru hingga 97%. Berdasarkan pemaparan di atas, fokus yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pengujian fotodegradasi metilen biru hingga 10 kali pengulangan. Dari hasil pengujian tersebut akan dapat diketahui kualitas penempelan katalis pada permukaan polimer propilena dalam mengurai senyawa metilen biru. Masuk pada selanjutnya itu metode eksperimen. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu sintesis polimer propilena dilapisi titanium dioksida, pengujian katalis polimer PP berlapis titanium dioksida yang telah digunakan secara berulang hingga 10 kali untuk mendegradasi limbah organik metilen biru. Yang ketiga itu karakterisasi sampai uji limbah organik dan morfologi permukaan katalis berturut-turut dengan menggunakan UV-Vis dan SEM. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu, fabrikasi propilena dilapisi titanium dioksida telah berhasil dilakukan dengan menggunakan alat silinder milling yang dimodifikasi dari sebuah oven pemanas rumah tangga. Alat pemanas tersebut juga
sistem memutar di dalamnya. Ini membuat proses sintesis pelapisan akan lebih sempurna karena suhu dan waktu dapat dengan otomatis diatur. Pemanas tersebut adalah oven pemanas biasa yang banyak dijumpai di pasaran. Modifikasi yang telah dilakukan hanya dengan memodifikasi milling yang terbuat dari bahan stainless steel dengan diameter 12,1 cm dan panjang 22,9 cm. Ilustrasi proses pelapisan titanium dioksida pada permukaan PP dapat dalam silinder milling dapat dilihat pada gambar ini. Adapun parameter yang digunakan dalam sintesis katalis titanium dioksida. Ini merupakan parameter yang digunakan. Yaitu dengan temperatur pengadukan 100 derajat Celcius, durasi pengadukan 90 menit, konsentrasi awal 2,0 kali 10 pangkat minus 5 molar, volume larutan 250 ml dan massa katalis 9 gram. Pada tahap fotodegradasi MB, pengujian dilakukan dengan menggunakan sumber cahaya matahari langsung dengan intensitas cahaya yang diukur secara periodik. Pengujian kinerja katalis dilakukan dengan memasukkan 9 gram katalis ke dalam 250 ml model limbah. Katalis akan mengapung pada permukaan model limbah karena kerapatan katalis lebih kecil daripada kerapatan MB. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan ilustrasi bagaimana proses degradasi larutan MB dengan fotokatalis di bawah sinar matahari. Untuk mengetahui kualitas penyempelan material titanium dioksida pada permukaan polimer PP dalam mendekomposisi material organik, material titanium dioksida digunakan dalam uji fotodegradasi MB secara berulang hingga 10 kali pemakaian. Pada tahap awal, uji fotodegradasi MB dilakukan untuk katalis yang baru pertama kali digunakan dan sampel uji diambil pada hari kelima. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menggunakan katalis yang baru digunakan satu kali bersamaan dengan uji fotodegradasi MB dengan katalis yang dipakai untuk kedua kalinya. Demikian seterusnya hingga proses pengujian sampai pada penggunaan katalis 10, 9, 8 dan seterusnya yang dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, pada hari kelima, pengujian diperoleh sampel uji yang menunjukkan fotodegradasi MB yang menggunakan katalis satu kali pakai hingga katalis yang telah digunakan hingga 10 kali. Karakterisasi yang akan dilakukan pada sampel limbah organik yang telah melalui penjernihan melalui teknik fotokatalis adalah karakterisasi UV vis, yaitu karakterisasi untuk mengetahui serapan sampel terhadap cahaya tampak yang bersumber dari cahaya matahari. Selanjutnya, hasil karakterisasi tersebut dapat dikonversi menjadi penurunan konsentrasi sampel limbah organik dari hari ke hari untuk melihat peluang penggunaan katalis secara berulang dari material fotokatalis yang telah digunakan. Selanjutnya itu, karakterisasi menggunakan SEM dilakukan untuk mengetahui
morfologi penggunaan katalis terkait dengan kestabilan penempelan titanium dioksida setelah digunakan hingga 10 kali. Selanjutnya hasil. Fabrikasi pelapisan material titanium dioksida pada permukaan polimer PP dilakukan dengan menggunakan teknik pemanasan terkontrol dari alat silinder milling yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada pengukuran kalibrasi konsentrasi MB yang dilakukan dengan menggunakan spektroskopi UV vis yang menunjukkan hasil kurva karakterisasi absorbansi metilen biru berada pada puncak maksimum dengan panjang gelombang yaitu 664 nanometer. Hasil pengukuran kurva hubungan absorbansi konstanta dapat dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan spektrum serapan di hari pertama dan hari kelima. Dapat dilihat bahwa puncak absorbansi larutan MB juga mengalami penurunan yang signifikan pada setiap sampel uji yang dimulai dari penggunaan yang baru dilakukan pertama kali, kedua, ketiga, hingga penggunaan yang ke-10. Spektrum serapan pada sampel uji larutan MB tanpa katalis juga mengalami penurunan puncak, namun tidak menurun seoptimal larutan MB dengan menggunakan katalis. Hal ini disebabkan karena peran katalis pada polimer adalah untuk mempercepat dekomposisi senyawa MB dalam larutan. Proses dekomposisi larutan MB tanpa katalis cenderung lambat dikarenakan proses dekomposisi senyawa MB hanya terjadi apabila adanya bantuan cahaya matahari langsung yang bereaksi dengan katalis. Pada gambar ini, dari masing-masing sampel larutan MB yang diuji dalam reaktor tak air, dapat dilihat bahwa semakin lamanya penyinaran dilakukan, maka semakin berkurang konsentrasi dari larutan MB tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya absorbansi larutan MB, di mana terjadi degradasi warna dari biru menjadi bening. Seperti gambar pada slide ini. Pada gambar ke-9 ini, tampaknya ada perbedaan laju dekomposisi untuk setiap larutan MB mulai terlihat pada hari pertama penyinaran. Kurva grafik hubungan antara CV dan CO terhadap lamanya perlakuan memperlihatkan adanya penurunan tetapan kelajuan degradasi. Semakin lama waktu penyinaran, maka degradasi konsentrasi larutan MB akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya katalis yang berada di dalam larutan MB akan mendapat penyinaran yang lebih lama yang berakibat lebih banyaknya katalis yang aktif dan menghasilkan hidroksil radikal yang membantu mendegradasikan larutan MB. Gambar 9 ini juga menunjukkan stabilitas polimer berlapis katalis titanium dioksida untuk fotodegradasi MB secara berulang setelah penyinaran 5 hari sampai mampu mengurai senyawa di atas 90%. Pada gambar ke-10 ini juga menunjukkan pengurangan konsentrasi senyawa MB dalam larutan uji pada hari kelima pengujian dengan katalis yang digunakan secara berulang dari konsentrasi awal 2,00 kali 10 pangkat minus 5 molar.
11a menunjukkan citra SEM untuk butiran polimer berlapis titanium dioksida sebelum diterapkan pada proses fotodegradasi katalis titanium dioksida menempel sempurna pada permukaan polimer. Sedangkan gambar B menunjukkan citra SEM butiran polimer berkatalis titanium dioksida yang sudah digunakan satu kali pada proses fotodegradasi MB yang menunjukkan bahwa material titanium dioksida masih menempel dengan sempurna. Meskipun terlihat adanya aglomerasi MB yang menempel pada permukaan katalis, namun setelah proses fotodegradasi berakhir, permukaan berlapis katalis akan kembali pada kondisi semula. Sedangkan pada bagian C menunjukkan citra SEM polimer PP berlapis katalis titanium dioksida yang sudah digunakan hingga 10 kali pengulangan. Dapat dilihat bahwa lebih banyak lagi senyawa MB yang menempel pada katalis di permukaan polimer. Meskipun demikian, masih cukup banyak katalis yang menempel sehingga masih mampu mendegradasi senyawa MB hingga 90%. Selanjutnya itu kesimpulan. Penggunaan berulang katalis titanium dioksida PP pada proses fotodegradasi hingga 10 kali pemakaian dalam pengujian aktivitas fotokatalitik larutan limbah organik metilen biru menunjukkan bahwa katalis titanium dioksida PP bersifat reversible dengan menunjukkan pada hasil penurunan konsentrasi senyawa MB. Dalam proses fotodegradasi di hari kelima penyinaran mampu mengurai hingga lebih dari 90%. Pada karakterisasi citra SEM juga menunjukkan bahwa katalis titanium dioksida masih menempel dengan baik pada permukaan polimer. Hal tersebut memberi peluang pemanfaatan katalis berlapis titanium dioksida per PP secara berulang hingga melebihi 10 kali penggunaan. Baik, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.